Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wistiawati Lasoma dari kelas PGMI 5A dengan NIM 221052013. Di sini saya akan membuat video review tugas PJOK materi tentang aktivitas. Di sini ada pengertian renang. Menurut Subagio, 2017, berenang adalah aktivitas menggunakan badan mengapung melintas di air dengan menggunakan kaki dan tangan. Renang ini merupakan olahraga yang paling menyehatkan sebab semua otot pada tubuh bergerak dan saling berkoordinasi satu sama lain. Secara umum, berenang merupakan upaya mengapungkan atau mengangkat tubuh ke atas permukaan air dan suatu cara dilakukan seseorang untuk menggerakkan tubuhnya di air. Olahraga renang merupakan olahraga yang sangat menyenangkan dan cocok untuk siapapun tanpa memandang umur. Di sini ada manfaat renang menurut Better Health 2020. Manfaat berenang yaitu yang pertama untuk menjaga detak jantung sekaligus menghilangkan stres. Kedua, untuk meningkat daya tahan, kebugaran, dan kekuatan otot. Kekuatan otot sendiri diperoleh ketika kita mengeluarkan energi yang besar ketika melawan massa air. Melakukan gerakan renang yang baik dan benar, maka akan membantu mengencangkan otot-otot yang kendur. Manfaat selanjutnya diperuntukkan untuk wanita yang berlebihan berat badan. Olahraga ini berguna membakar lemak pada tubuh, tetapi juga bisa untuk menaikkan berat badan. Selanjutnya ada renang gaya dasar. Yang pertama, gaya bebas, merupakan gerakan renang yang memiliki karakter gerakan yang sudah lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan gerakan renang yang paling berdasar. Ini ada langkah-langkah teknik dasar renang gaya bebas. Yang pertama, posisi tubuh atau body position. Selama berenang gaya bebas, posisi badan harus senantiasa dalam posisi streamline atau tubuh harus bisa menyerupai balok kayu yang saat mengapung di air. Sehingga pada posisi streamline mulai dari ujung jari tangan sampai ujung jari kaki, tubuh dapat berputar pada garis pusat atau pada rotasinya. Saat melakukan gerakan posisi kepala harus streamline dengan badan, telinga segaris dengan badan, tubuh harus keadaan posisi lurus, sejajar dengan permukaan air. Kedua tangan lurus ke depan dan pandangan ke bawah. Usahakan lengan bersentuhan dengan daun telinga dan kepala harus sejajar dengan dada. Yang kedua, gerakan kaki atau kicing. Gerakan kaki pada renang berguna untuk memberi dorongan maju dan mengatur keseimbangan badan, sehingga badan dapat bergerak dalam keadaan stabil. Tiga, ada gerakan lengan. Gerakan lengan gaya bebas dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, gerakan menarik atau pull. Dari posisi lurus ke depan, lengan ditarik silang di bawah dada dengan siku dibengkokkan. Gerakan mendorong atau push. Setelah siku mencapai bidang vertikal bahu, dilanjutkan dengan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Yang ketiga, istirahat atau recovery. Setelah gerakan mendorong selesai dan tangan lurus ke belakang, dilanjutkan dengan mengangkat siku keluar dari air, diikuti lengan bawah dan jari-jari secara rileks digeser ke depan permukaan air, kemudian jari-jari dimasukkan ke dalam air. Punggung. Gaya punggung adalah gaya berenang yang sudah dikenal sejak zaman kuno. Pertama kali dipertandingkan di Olimpiade Paris 1900. Gaya punggung merupakan gaya renang tertua yang dipertandingkan setelah gaya bebas. Caranya yang pertama, gerakan kaki kanan dan kaki kiri digerakkan naik turun secara bergantian, seperti orang yang sedang berjalan atau seperti gaya bebas, tetapi dengan posisi wajah menghadap ke atas. Kedua, kaki digerakkan bergantian dengan cukup cepat agar arah renang Anda tidak melenceng atau berbelok. Lalu gerakan tangan. Posisi awal, satu tangan lurus di atas kepala, kemudian langsung mengayuh ke belakang menuju pinggang, kemudian angkat keluar dari permukaan air dan kembalikan ke posisi awal. 3. Gerakan kombinasi tangan, kaki, dan mengambil napas. Kaki terus bergerak seperti pada poin pertama di atas. Dengan gaya ini tidak akan ada masalah kesulitan dalam pengambilan napas karena wajah kita berada di atas air. Mungkin yang jadi masalah adalah apakah kita sudah sampai ujung kolam atau belum, karena kita tidak bisa melihatnya atau mata kita menghadap ke atas. Hal ini bisa diatasi dengan menghitung gerakan tangan. Selanjutnya ada renang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu adalah salah satu gaya berenang
dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air, dan udara dihirup lewat mulut ketika kepala berada di luar air. Teknik gerakan yang buruk dalam gaya kupu-kupu tidak dapat ditutupi dengan besarnya tenaga yang dikeluarkan perenang. Yang pertama, gerakan kaki posisi awal, kaki dan paha dengan posisi lurus, dengkul tidak boleh ditekuk, juga kedua telapak kaki dalam posisi agak berdekatan atau agak rapat satu sama lainnya. Kemudian, gerakan kedua kaki secara bersamaan sedikit ke atas permukaan air. Kemudian dijatuhkan kedua kaki secara bersamaan ke bawah, sehingga memunculkan dorongan ke depan, dan pinggul akan terdorong dan naik ke depan. Lalu gerakan tangan posisi awal, kedua tangan lurus di atas kepala atau kedua telapak tangan berdekatan, tapi tidak perlu menempel satu dengan lainnya. Kemudian tarik kedua tangan ke bawah secara bersamaan, terus tarik sampai ke belakang. Kemudian angkat kedua tangan secara bersamaan, keluar dari permukaan air dan ayunkan kembali ke depan. Lalu ada gerakan kombinasi tangan, kaki, dan mengambil napas. Gerakan kaki seperti pada poin pertama di atas, kemudian gerakan kedua tangan ke bawah secara bersamaan. Pada waktu gerakan tangan ke bawah, inilah saat kita sedikit menaikkan kepala ke atas untuk mengambil napas. Gerakan kaki dan tangan dilakukan bergantian. Nah, jadi start dan pembalikan gaya renang merupakan dua teknik yang penting dalam olahraga renang, dan keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan dari start adalah untuk memperoleh kecepatan awal yang optimal saat memulai perlombaan. Start yang baik dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi perenang. Pembalikan gaya renang bebas atau flamethrower freestyle adalah teknik yang digunakan oleh atlet renang untuk mengubah arah di ujung kolam renang selama perlombaan gaya bebas. Teknik ini memungkinkan atlet untuk melakukan pembalikan dengan cepat dan efisien tanpa harus memperlambat gerakan renang mereka. Gaya dada. Pembalikan gaya dada adalah teknik dalam olahraga renang dada di mana seorang perenang harus memutar tubuhnya secara cepat dan efisien pada ujung kolam untuk melanjutkan renang ke arah sebaliknya. Pada saat perenang mendekati ujung kolam, ia harus memutar tubuhnya ke arah samping sehingga kedua tangan berada di bawah tubuh. Kemudian, ia memutar tubuhnya secara cepat dan menggunakan gerakan kaki yang kuat untuk mendorong tubuhnya ke arah sebaliknya. Ada pembalikan renang gaya punggung. Pembalikan gaya punggung adalah teknik dalam olahraga renang punggung yang dilakukan saat perenang mencapai ujung kolam dan harus segera memutar arah ke arah lainnya untuk melanjutkan renang ke arah yang berlawanan. Pembalikan gaya renang kupu-kupu. Pembalikan gaya renang kupu-kupu adalah teknik yang digunakan dalam olahraga renang kupu-kupu di mana seorang perenang harus memutar tubuhnya secara cepat dan efisien pada ujung kolam untuk melanjutkan renang ke arah sebaliknya. Teknik ini membutuhkan keterampilan teknis dan koordinasi antara gerakan lengan, kaki, dan perputaran tubuh secara cepat dan kuat. Nah, jadi itulah review materi tentang aktivitas olahraga renang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.